Terus kita jumpa kembali dalam ibadah malam hari ini. Puji Tuhan, kita agak singkat saja firman Tuhan malam hari ini sebab ada pertemuan pengurus untuk membahas masalah Natal hari Jumat depan. Sudah tidak waktu lagi, sudah dipersiapkan Natal dengan baik supaya Natal tidak menjadi tradisi, tidak menjadi kebiasaan atau perayaan saja, tapi lebih dari itu dia damai di bumi, damai di hati. Yang Natal yang kita rayakan itu berdampak yang bagi orang-orang yang hadir, baik jemaat, baik undangan dari luar, supaya diberkati Tuhan lewat ibadah Natal yang kita rayakan ini, sehingga dana yang terbuang pun tidak sia-sia, ya, semua yang datang diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, biar pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Nah, kita sudah akan memasuki lagi beberapa hari lagi, kita akan tinggalkan tahun 2024, kita masuk 2025 yang di apa namanya seringkali dikatakan tahun yang tambah begitu rusak, begitu gelap, begitu sukar sekali. Tapi kita akan percayakan firman Tuhan. Setiap mau akhir tahun seperti begini banyak, ya, dari orang-orang intelek, bahkan sekelas konglomerat juga, mereka akan cari nasihat. Kalau dulu, tahu sekarang apa masih hidup seorang peramal yang terkenal di Hong Kong, itu bernama Ling Chen. Kalau seorang peramal yang terkenal di Indonesia, dia sudah meninggal, namanya Mama Laura. Ya, dia panen uang kalau sudah musim mau ganti tahun ini. Mereka tanya tentang nasib mereka, terutama tentang bisnis mereka di tahun 2005. Mereka pergi ke Hong Kong, ya, bukan orang-orang yang bodoh, itu orang-orang yang pintar, orang yang intelek, orang-orang sekelas ada yang konglomerat juga, saudara. Ya, dan mereka bertanya bagaimana nasib bisnis mereka di tahun 2005, bisnis apa yang baik di tahun 2005. Mereka sampai pergi ke Hong Kong, mengumpulkan uang sampai begitu banyak sekali. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Masa hidup kita itu di tangan Tuhan. Jangan kau andalkan cara-cara manusia. Yesus pernah marah kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang kamu ajarkan itu adat istiadat nenek moyang saja, ya, aturan-aturan nenek moyang kamu pakai, tapi firman Tuhan kamu lalaikan. Celaka orang-orang seperti begini, saudaraku. Mereka tanya tentang nasib mereka, tentang masa depan mereka, ya, saudaraku. Mereka tanya tentang nasib mereka, tentang masa depan mereka, ya, dan bagaimana caranya mereka ingin berhasil di tahun yang sulit itu, saudaraku. Sebab padahal juga banyak yang sudah namanya anak-anak Tuhan, ya, masih terlibat, ya, masih datang kepada para peramal, apalagi kalau orang-orang Chinese, ya, mereka masih percaya kepada peramal-peramal. Mereka datang kepada ahli-ahli Feng Shui, ahli-ahli Hong Shui, tanya, ya, tentang keadaan mereka. Bahkan dia sudah anak Tuhan, saudara. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Agak singkat, kita ambil satu tema firman Tuhan malam hari ini, namanya penasehat ajaib. Jadi kita punya penasehat ajaib. Kita nggak perlu peramal-peramal yang begitu, ya. Kita perlu penasehat yang ajaib. Dan kitab Yesaya pasal yang 9, Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Jadi sebelum Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir, maka Nabi Yesaya diberikan satu ilham. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir, maka Nabi Yesaya diberikan satu ilham. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir, maka Nabi Yesaya diberikan satu ilham, satu nubuatan untuk menubuatkan bagaimana Yesus akan lahir dan bagaimana gelar yang diberikan kepada Yesus oleh Nabi Yesaya ini. Yesaya pasal 9 ayat kelima berkata begini,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi ada 4 yang Nabi saya katakan gelar kepada Yesus, tapi kita akan fokus. Namanya disebut orang Penasehat Ajaib. Di dunia ini banyak penasehat. Ada namanya penasehat hukum atau pengacara, ya, untuk membela kasus-kasus, ya. Tapi mereka tidak bisa berbuat keajaiban, bahwa mereka tidak ada kata-kata ajaib di dalamnya. Tapi Yesus, dia sebagai penasehat yang ajaib, saudara. Ada namanya penasehat presiden, ada namanya penasehat spiritual, dan banyak penasehat, tetapi tidak memakai kata ajaib. Tapi Yesus di sini sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, dia penasehat ajaib. Definisi kita lihat di lembaran khotbah ini. Definisi ajaib. Ajaib itu artinya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa saja. Itu makna, definisi, arti daripada kata ajaib, ya, yang menakjubkan, yang mengherankan, atau aneh. Banyak hal-hal yang aneh yang tidak bisa diterima dengan logika. Kalau keajaiban itu terjadi, dan ini terbukti. Kalau kita mau dengar-dengar dan percaya melakukan nasihat firman Tuhan, akan banyak keajaiban yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sakit mau mati jadi hidup kembali 15 tahun lagi. Akan terjadi dalam setiap hidup kita. Jadi kita nggak perlu datang. Ini masih terjadi masalah ini, satu kebodohan. Makanya firman Tuhan katakan, kau itu jangan bodoh. Kebodohan yang kau lakukan itu bisa membuat kau bisa mati sebelum waktunya. Jadi orang bisa mati sebelum waktunya. Jadi jangan katakan kalau orang itu mati sudah waktunya. Tidak seperti begitu. Itu tercatat dalam kitab Khotbah pasal 7 ayat 15. Karena kau bodoh, kita sudah punya penasehat ajaib. Dia penasehat ajaib yang bisa melakukan keajaiban, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh, yang tidak bisa diterima dengan logika, saudara, yang tidak bisa dilakukan oleh penasehat-penasehat yang ada di dunia ini. Walaupun dia penasehat hukum, dia penasehat presiden, ya. Kita sudah punya penasehat yang ajaib. Kita nggak perlu lagi datang kepada pakar-pakar homsi, pensi, apalagi namanya ke orang pintar. Itu bodoh sekali kita. Makanya kau dengar baik-baik firman Tuhan, ya. Belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini janji Tuhan. Tuhan yang berjanji itu setia. Kalau manusia yang berjanji siapapun dia, walaupun berjanji di altar sih, di hadapan jemaat dan pendeta, kadang-kadang tidak bisa ditepati. Janji manusia, pagi tempe, sore bisa jadi delay. Itu janji manusia, kita tidak bisa pegang 100%. Tapi kalau janji Allah, janji Tuhan itu firman Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, menjadi penasehat ajaib yang bernama Yesus. Kita butuh dia. Buat apa kita tanya-tanya lagi kepada mereka? Mereka sendiri yang ngerti masa depan mereka. Kita dibodohi. Kita cari orang pintar. Sepintar-pintarnya manusia, lebih pintar penciptanya. Kau dengar baik-baik firman Tuhan. Kau jangan mendua hati. Orang firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Untuk apa kau cari orang pintar? Kau bodoh, kau sesat pikir. Dan ini terjadi, saudara. Dengar firman Tuhan, ke gereja rutin rajin. Tapi kalau ada masalah, mesti cari manusia.
Sehingga Nabi Yeremia katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk kau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, penasehat ajaib. Dia akan tumbuh seperti pohon yang ditanam dekat tepian air, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu orang yang diberkati Tuhan. Ya. Ini mengerti kita akan kebenaran firman Allah. Dia dilahirkan sebagai penasehat yang ajaib. Dan kalau kita mendengar, kita percaya. Jangan sampai seperti orang Parisi ahli Taurat. Ahli Taurat orang Parisi kalau sekali itu pendeta. Gembala, penginjil. Yesus marah sekali. Kau pakai adat istiadat moyang. Masih percaya kalau hari ini hari baik, hari itu tidak baik. Kau belajar firman Tuhan dengan betul. Tuhan ciptakan hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Firman Tuhan katakan semua hari itu diberkati Tuhan. Nggak ada hari yang celaka bagi umat Tuhan. Itu firman Tuhan yang kita Kejadian. Waktu Tuhan lihat penciptaannya, pada hari Minggu itu Sabat, itu hari perhentian. Allah berhenti bekerja. Dan firman Tuhan katakan dia berkati semua hari. Semua hari diberkati Tuhan. Tidak ada hari yang celaka, tidak ada hari yang tidak baik. Semua hari diberkati Tuhan. Itu firman Allah. Seringkali kita pakai hari. Saya masih ingat, mama saya masih ke gereja, udah dibaptis. Kalau saya lagi pulang kampung Imlek, maka kalau saya mau pulang hari Selasa, dia bilang, udah jangan pulang hari Selasa. Itu hari tidak baik. Kalau kamu mau nagih utang, jangan hari Rabu, itu hari tidak baik. Angka juga masih berpegang pada angka. Angka 13 itu angka sial. Rumah yang posisinya istilahnya di perempatan tusuk sate, memang harganya murah. Sebab ada mitos yang berkata rumah itu tidak baik, rumah tusuk sate. Masih berpegang kepada hal-hal yang demikian. Itu akibat kebodohan kau dengar firman Tuhan. Kau lebih percaya pada omongan manusia. Yang namanya peramal, yang namanya orang pintar, yang namanya dukun, apalagi. Celaka hidup seperti begini. Yang miskin akan tetap miskin. Hidupmu tidak akan tenang. Nanti malam tahun baru kita akhiri dengan satu pengajaran firman Tuhan. Cari Tuhan selama waktu masih ada, saudara. Dan kita lihat maju lebih jauh. Kita lihat contohnya. Kalau kita dengar dan percaya melakukan nasihat-nasihat firman Tuhan, ini nasihat firman Tuhan itu nasihat dari Tuhan. Firman yang jadi manusia. Kalau kita dengar, percaya akan firman Allah, sama kita percaya akan kuasa Tuhan. Kita percaya akan Yesus, penasihat yang jaya. Dia bukan hanya penasihat, dia juru selamat satu-satunya. Tidak ada nama lain di dunia ini yang dapat menyelamatkan umat manusia selain nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia juru selamat. Kisah Rasul 4:12. Bodoh kita. Maka kalau kau dengar firman Tuhan, kau tidak lakukan firman Allah, kau tidak percaya firman Allah, kau lebih percaya kepada manusia, itu namanya kau mengeraskan hati. Hatimu sudah keras. Dan orang yang sudah keras hati, firman Tuhan akan jatuh ke dalam berbagai celaka. Jadikan tanah hatimu tanah yang baik. Tanah yang baik itu ditanami firman Tuhan. Hatinya tanah baik, hatinya baik. Dia tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi tanah hati yang berbatu-batu, ditanami firman Tuhan sebanyak-banyaknya, tidak akan tumbuh. Sebab jenis tanah ini, tanah yang berbatu-batu. Batu artinya keras, hidup yang keras. Tanah yang berduri tidak bisa ditanam firman Allah. Sebanyak firman Allah ditanami juga. Sebab tanah itu tanah berduri, hatinya berduri, penuh dengan luka-luka, penuh dengan kebencian, penuh dengan akar kepahitan, penuh dengan dendam. Itu tanah yang berduri-duri, hati yang berduri. Dia tidak bisa ditanam. Ada tanah pinggir jalan,
Bahwa ada macam tanah. Ada tanah pinggir jalan, ditanami firman Tuhan, benih, tidak tumbuh. Sebab itu tanah di pinggir jalan. Kalau kita tanam sesuatu benih di pinggir jalan yang nggak bisa tumbuh, habis diinjak-injak. Itu tanah pinggir jalan. Kau kesampingkan firman Allah, kau dengar firman Allah, kau tidak lakukan firman Allah, kau kesampingkan firman Allah. Ya. Celaka hidup yang seperti begini. Kita lihat contohnya. Ada 3 contoh dasar sih. Kalau kita mau dengar firman Allah, setelah kita dengar firman Allah, kita percaya firman Allah, praktekkan firman Allah, maka keajaiban, sesuatu yang heran, menakjubkan, yang aneh-aneh, yang orang dunia tidak bisa lakukan, yang orang dunia tidak bisa rasakan, tapi kita rasakan. Sebab kita punya penasehat ajaib. Kalau kita dengar penasehat ajaib, berarti kita dengar firman Allah. Sebab itu firman Tuhan katakan, kau jangan jadi pendengar saja, jadilah pelaku firman Allah. Kau dengar firman Allah, kau tidak lakukan firman Allah, kau sama membangun rumah di atas pasir. Itu orang bodoh. Ingat Matius pasal 7. Kau bangun rumahmu di atas pasir. Pada waktu badai datang, masalah datang, angin ribut datang, penyakit datang, kebutuhan menumpuk datang, masalah bertumpuk datang, rumah ini tidak bisa tahan, sebab didirikan di atas pasir. Itulah orang yang dengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang yang bodoh. Tapi lain dengan orang yang dengar firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Itu sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Sebesar apa badai datang, sebesar apa banjir datang, sebesar apa hujan datang, rumah ini tidak akan roboh. Itu Yesus, khotbah Yesus, Matius pasal 7. Sebab dia didirikan di atas batu. Kau dengar firman Tuhan, kau lakukan, praktekkan firman Tuhan, kau sedang membangun rumah di atas batu. Sebesar apa badai, seberat apa tahun 2025 dan seterusnya, segelap apa, tapi kita sedang membangun rumah di atas batu. Kita akan tetap, rumah kita akan terang, kita berjalan dan terang, berjalan dalam kehendak Tuhan. Kau dengar firman Tuhan, kau lakukan firman Tuhan. Kau usah cari lagi dasar kemana-mana. Mengertilah kau akan firman Allah. Jangan kau bodoh. Begitu firman Tuhan kata, kau jangan bodoh. Usahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan. Ada kebiasaan dalam perjanjian Alkitab Perjanjian Lama. Raja-raja yang takut akan Tuhan, kalau dia ingin mengambil satu keputusan yang penting, ingin berperang, ingin apa saja, maka dia cari nasihat. Dia suruh ajudan, cari hamba Tuhan, cari nabi, tanya petunjuk Tuhan bagaimana, cari nasihat. Maka dicari seorang nabi, datang kepada raja. Kalau raja tanya, bagaimana kita akan berperang dengan suku A? Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan akan beserta kita? Apakah Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita? Mereka biasa seperti begitu. Kita juga sama. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya berbuat ini, kalau saya berbuat itu, kalau saya ingin usaha ini, saya ingin bekerja ini, tanya dulu sama Tuhan. Jangan kau kalau sudah gagal tengah jalan baru kau menyesal. Siapa yang suruh? Ya. Tanya. Ada pepatah kuno katakan, kau malu bertanya, kau sesat di jalan. Kalau saya ingin punya satu keinginan, saya punya satu pandangan, saya punya satu konsep berpikir, saya cek dulu apakah ini pengaruh dari bisikan Roh Kudus atau hasil dari manusia daging saya atau dari siapa? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Kita tanya sama Tuhan. Sebab dia penasehat yang ajaib. Dia mengerti kepada Tuhan. Kita tanya sama Tuhan. Sebab dia penasehat yang ajaib. Dia mengerti nasihat Yesus pada pelayan pesta di Kana. Keajaiban terjadi, air berubah jadi air anggur. Kita lihat Yohanes 2 pasal 2. Kita akan segera singkat saja. Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Ini mujizat yang pertama.
Ini keajaiban yang pertama. Ini keheranan yang pertama yang dibuat oleh Yesus di kota Kana. Aneh pernah ke Israel, mungkin pernah ke Kana sih, pernah berdoa di sana. Ya. Perjamuan kawin di kota Kana. Panitia pesta itu Ibu Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Untung kalau kita lihat di pasal kedua yang pertama ini, Yesus diundang ke pesta perkawinan kita. Diundang Yesus, jadi ada Yesus di sini. Ada penasihat ajaib di sini. Seringkali kalau kita sibuk orang mau menikahkan anak atau keluarga, mau menikah pribadi, itu sibuknya luar biasa. Tapi di tengah kesibukan, mereka masih ingat Tuhan Yesus. Mereka undang Tuhan Yesus. Makanya setiap hari kau harus undang dia, minta campur tangan dia, minta penyertaan dia. Jika sesuatu terjadi yang tidak bisa kita atasi, ada dia bersama dengan kita. Kita sudah belajar minggu kemarin, dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bukan setahun 2 tahun, baik waktu susah bagi kita. Dia sahabat yang sejati. Angelina Sontak yang murtad itu, waktu dia jadi putri Indonesia, salah satu pertanyaan yang dia jawab yang bisa membuat dia jadi putri Indonesia lebih dari putri-putri yang lain. Seorang juri tanya sama dia, Anda setuju kalau sahabat sejati seperti bayang-bayang? Angelina Sontak jawab, saya tidak setuju. Waktu itu dia masih di dalam Tuhan. Kalau sahabat sejati seperti bayang-bayang, saya tidak setuju. Apa dasarnya, dalilnya? Anda tidak setuju sahabat sejati itu seperti bayang-bayang. Dia bilang, saya tidak setuju. Apa dasarnya, dalilnya? Anda tidak setuju sahabat sejati itu seperti bayang-bayang. Dia bilang, bayang-bayang. Kalau kita berjalan dalam terang, Anda tidak setuju sahabat sejati itu seperti bayang-bayang. Dia bilang, bayang-bayang. Kalau kita berjalan dalam terang, apa dasarnya, dalilnya? Anda tidak setuju. Itu sahabat sejati. Kita cari pertolongan kepada manusia, kita cari pertolongan kepada dokter. Kita harus tunggu. Nggak bisa langsung ditangani walaupun kau gawat. Kau sudah ada di IGD, kau sudah ada di UGD. Tapi kalau kita minta tolong sama dia, nggak usah tunggu-tunggu. Seperti Raja Hizkia, dia tahu sudah tidak ada dukun-dukun. Tunggu. Seperti Raja Hizkia, dia tahu sudah tidak ada dukun-dukun lagi, tapi bisa menyembuhkan. Dia seperti Raja Hizkia, dia tahu sudah tidak ada dukun-dukun lagi, tapi bisa menyembuhkan. Dia masuk kamar, dia menangis. Dia seperti Raja Hizkia, dia tahu sudah tidak ada dukun-dukun lagi, tapi bisa menyembuhkan. Dia masuk kamar, dia menangis. Dia, tamu masih datang. Bayangkan saudara, tamu masih datang. Sementara mereka makan anggur yang menjadi minuman, air minum. Tapi anggur yang mereka minum di pesta itu adalah anggur yang sudah difermentasi, yang kadar alkoholnya sudah 0. Ini tiap pesta. Dia katakan pada orang-orang, ini tiap pesta. Dia katakan pada orang-orang itu, klien-klien, cepat pergi ke toko, borong itu anggur. Ini tiap pesta. Dia katakan pada orang-orang itu, klien-klien, cepat pergi ke toko, borong itu anggur. Mana ini? Panik Maria. Tapi Yesus katakan, saatku belum tiba, tunggu saat. Jadi kita belajar juga di sini, segala sesuatu itu ada waktu. Kau jangan paksakan kehendak kepada Tuhan. Tuhan mengerti apa yang baik bagi hidup. Itu ada waktu. Kau jangan paksakan kehendak kepada Tuhan. Tuhan mengerti apa yang baik bagi hidup. Duduk dekat dia, dan kalau dia berkata, dia memberi nasihat kepadamu, dia berfirman, kau lakukan itu. Apa yang dia katakan, apa nasihat dia, apa firman dia.
Bayang-bayang dulu dekat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berfirman, siap dia, apa firman dia? Bayang-bayang dulu dekat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berfirman, siap dia, apa firman dia? Bayang-bayang dulu dekat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berfirman, air putih biasa. Lalu Yesus kata, sudah penuh, air putih biasa. Lalu Yesus kata, sudah penuh, air putih biasa. Lalu Yesus kata, sudah penuh. Kau lakukan firman-Nya. Firman Tuhan tidak akan gagal. Dia bukan Tuhan yang gagal. Yang kedua kita lihat nasihat Tuhan pada Musa. Keajaiban itu terjadi. Air laut terbelah jadi dua. Kita lihat Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Demikianlah ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru sama demikian kepada? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, ini nasihat Tuhan kepada Musa, dan engkau Musa, angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Luar biasa. Pada waktu bangsa Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir, tiba di tepi laut Tuberau, tidak bisa ada jalan lagi. Ini jalan buntu. Ini jalan buntu. Mau jalan ke mana? Jarak berapa meter? Itu laut Tuberau, laut merah yang tidak bisa diseberangi oleh kekuatan manusia. Ini laut Tuberau. Waktu mereka melihat itu, mereka semua bersungut-sungut. Musa disalahkan. Pendeta, apa kamu Musa? Kau bawa kami keluar dari Mesir. Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di tepi laut. Mereka berteriak-teriak kemana-mana. Mereka lihat lagi ke belakang. Tentara Firaun pakai pedang terhunus sedang berlari mengejar dengan kuda untuk membinasakan mereka semua. Tiba-tiba Tuhan berfirman, memberi nasihat kepada Musa. Musa dengar firman Tuhan. Jangan berhenti. Jangan teriak-teriak, kasih tahu bangsa. Jalan. Musa tidak argumen dengan Tuhan. Mau jalan kemana Tuhan? Apalagi bicara kotor sama Tuhan. Abang gak punya mata. Orang di sana itu laut. Mau seberangi apa saya? Tapi Musa dengar nasihat Tuhan. Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke laut. Jadi bukan Tuhan yang membelah laut, tapi Musa yang membelah laut jadi dua. Atas nasihat Tuhan, mereka jalan dengan iman. Sebab itu ada nasihat firman Tuhan seperti itu. Lalu tepi laut, Musa angkat tongkat sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Dan laut ajaib, laut itu terbelah jadi dua. Kalau Anda lihat film The Ten Commandments, 10 firman Allah, saya lihat film ini, bagaimana laut itu terbelah jadi dua. Dan bangsa Israel bisa berjalan dengan selamat menyeberangi laut. Keajaiban terjadi. Yang terakhir saja kita lihat nasihat Tuhan Yesus pada Petrus. Petrus yang gagal jadi berhasil. Kalau kau ingin jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, sesulit apapun hidup ini, kalau kau tidak bodoh, kau dengar baik nasihat-nasihat, penasihat ajaib, yaitu firman Allah. Ayat terakhir kita lihat Lukas pasal ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 kita mulai.
Setelah selesai berbicara, ia ditulis dengan huruf besar, atau Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon Petrus menjawab, Guru, atau Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena ini nasihat-Mu, karena ini firman-Mu, Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Siapa yang kenal Petrus? Kakek neneknya semua orang pelaut, seorang nelayan yang mengerti di mana tempatnya ikan. Sudah biasa menjala ikan, mencari ikan, berangkat pagi. Nelayan biasa berangkat pagi, pulang pagi. Cuma satu saat pagi dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi pantai. Tidak ada satu ekor ikan. Lihat kata-kata Petrus, aku sudah bekerja keras. Para motivator di TV, di TV Metro, di TV TVRI, ada Tumdes, selalu berkata kalau ini jadi orang yang berhasil, orang sukses, kalau harus kerja keras. Tapi firman Tuhan berkata di sini, kerja keras saja kau tidak cukup. Mau sekeras apa kau bekerja? Kalau tangan Tuhan tidak memberkatimu, tidak mencampur tangan membuka jalan bagimu, kau tidak bisa berbuat apa. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah kadang-kadang tidak menambah. Kamu kerja sekeras apa, banting tulang seperti apa, peras keringat sebanyak apa, kalau Tuhan tidak berkenan memberkati, kau bisa. Sudah kerja keras, nggak dapat ikan Tuhan. Lalu Yesus memberi nasihat kepada Simon Petrus. Nasihatnya dia katakan, Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Coba Anda pikir dengan logika. Petrus apa belum bertolak ke tempat yang dalam? Sudah. Ke tempat yang paling dalam juga sudah. Tapi waktu itu dia bekerja, hanya mengandalkan pengalamannya. Seringkali orang berkata bahwa pengalaman guru yang baik, tidak. Pengalaman oleh guru yang terbaik bukan yang terbaik. Pengalaman kadang-kadang tidak bisa menolong kita. Kita pakai cara pengalaman, kita pakai kekuatan kemampuan kita. Fisik kita kuat, dari pagi pulang pagi. Tapi Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang lain. Simon katakan, karena ini nasihat, karena ini firman Tuhan, aku sudah bertolak ke tempat yang paling dalam Tuhan. Tidak satu ekor ikan. Tapi ini nasihat Yesus. Nasihat ajaib ini nasihat. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Simon tidak argumentasi dengan Tuhan. Diajak saudara-saudara, mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Aneh bin ajaib. Waktu ditebarkan jala, diangkat jala itu, ikan penuh. Jala sampai mau robek. Dimasukkan ke dalam perahu mau tenggelam. Sebab ikan terlalu banyak. Dia bertolak ke tempat yang dalam. Itu nasihat. Kalau kita mau dengar nasihat firman-Nya, nasihat penasihat ajaib, akan banyak keajaiban, mujizat, perkara-perkara besar yang orang dunia tidak bisa lakukan, kita bisa rasa, kita bisa akan. Kalau sesulit apapun hidup ini kita percaya. Kita dengar baik-baik. Kita nggak usah cari manusia, cari orang pintar, cari penglaris macam-macam. Tidak perlu. Kita punya penasihat ajaib. Akan kau dengar firman Tuhan, kau lakukan firman Allah, kau akan lihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang miskin tidak akan tetap miskin, yang kekurangan tidak akan tetap kekurangan. Semua dijamu oleh Tuhan. Dan kita pulang sebentar dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan pengharapan yang baru. Kalau kita punya penasihat ajaib, dia datang sebagai penasihat ajaib, akan membuat keajaiban-keajaiban dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, tahun esok akan lebih baik dari tahun ini. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Bulan esok akan lebih baik dari bulan. Kalau kita punya penasihat ajaib, Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik sampai di sini. Firman Tuhan, kita angkat dari satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita angkat pujiannya dengan penuh sukacita dan iman. Kita masih bisa hidup sekarang. Berarti Tuhan masih bisa beri kesempatan. Apa yang kita bisa kerjakan,
Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa beri, kita beri bagi dia. Sebab hidup ini, kesempatan itu hanya satu kali. Kita bangkit berdiri, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan pengharapan, nyanyi dengan sukacita. Dia tidak akan biarkan kita bergumul sendiri. Dengar nasihatnya, lakukan firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini